Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. 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 Ya, kita di sini hari ini untuk melanjutkan lagi presentasi dari mata kuliah filsafat. Sekarang tinggal Zahra ya yang belum. Iya. Zahra dengan materi determinisme dan salah. Sorry. Benar. Determinisme dan kebebasan manusia. Benar? Betul. Oke, kalau begitu waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf saya izin on cam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang determinisme dan kebebasan manusia. Saya izin share screen ya. Silakan. Udah ada belum? Udah ada. Sudah. Determinisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan untuk berbuat dan berkehendak. Menurut aliran ini, segala sesuatu dalam alam ini diatur oleh sebab musabab, tidak terkecuali manusia. Kata determinisme berasal dari bahasa Latin yaitu determiner, yang berarti menentukan batas atau membatasi. Determinisme merupakan tesis filosofis yang menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk manusia, ditentukan oleh hukum sebab akibat. Tidak ada hal yang terjadi berdasarkan kebebasan berkehendak atau kebebasan memilih. Dan di dunia ini tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Artinya, sesuatu hal itu bisa terjadi karena telah ditentukan untuk terjadi. Dengan tesis itu, aliran determinisme hendak mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada kebebasan. Determinisme menyatakan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat ditunjukkan secara jelas. Faktor-faktor itu berupa motif yang tidak disadari, pengaruh masa kecil, pengaruh keturunan, pengaruh kultural, dan lain sebagainya. Dan aliran ini berpendapat bahwa seandainya manusia mengingat dan mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhinya, maka semua tindakan manusia dapat diperhitungkan sebelumnya. Jika sekarang manusia belum bisa menentukan dan belum mengetahui apa yang akan dilakukan dalam menghadapi hal-hal tertentu yang mungkin akan terjadi, itu karena manusia belum mempunyai pengetahuan yang cukup mendalam tentang hal-hal menentukan tindakan-tindakannya, atau bahkan karena manusia tidak mau memperhatikan sebab-sebab yang menentukan setiap tindakan mereka. Dalam dunia ilmu pengetahuan, kata determinisme itu mendapat berbagai bentuk istilah. Istilah-istilah itu muncul karena aneka ragam pandangan dan pertimbangan dalam pemikiran. Dalam pembahasan ini, kita akan mencoba melihat sekilas bentuk-bentuk istilah itu. Di antaranya ada determinisme universal, behaviorisme, fatalisme, dan predestinasi. Determinisme universal merupakan teori tentang alam semesta. Teori ini mengatakan bahwa setiap peristiwa yang terjadi di alam semesta merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan dari sebab-sebab yang mendahului. Sebab-sebab itu adalah hukum alam. Determinisme universal juga berpendapat bahwa bentuk jagat raya ini merupakan hasil determinasi dari hukum-hukum alam yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada behaviorisme.
Behaviorisme berasal dari kata behavior yang berarti tingkah laku. Behaviorisme merupakan aliran dalam psikologi yang mempelajari perilaku manusia. Secara khusus, pusat perhatian mereka adalah perilaku manusia yang nampak. Di dalamnya mereka berusaha mengamati hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. John B. Watson menyatakan bahwa kepribadian manusia merupakan hasil pembentukan kebiasaan dan kemampuan, terutama yang ditentukan oleh orang lain. Kebiasaan ini pada akhirnya menciptakan refleks kondisional, yaitu suatu pola tingkah laku yang terjadi secara spontan karena pembiasaan terus-menerus. Pavlov, seorang pengamat behaviorisme di Rusia, membuktikan bahwa jika seekor anjing terus-menerus mendengar suatu tanda atau bunyi tertentu, misalnya lonceng, sebelum diberi makan, maka binatang itu akan mengeluarkan air liur setiap kali mendengar lonceng. Suatu refleks kondisional terjadi. Teori ini juga mengatakan bahwa keputusan-keputusan dan pilihan manusia merupakan hasil gabungan dari rentetan sebab-sebab yang sangat kompleks. Selanjutnya ada fatalisme. Fatalisme berasal dari kata Latin fatum, yang berarti nasib atau takdir. Fatalisme adalah paham yang menyatakan bahwa semua kejadian alam semesta dan hidup manusia berada di bawah kuasa penuh suatu prinsip mutlak, yaitu nasib. Menurut aliran ini, manusia tidak memiliki kebebasan karena semua pilihannya sudah ditentukan oleh nasib. Selanjutnya ada predestinasi. Berasal dari bahasa Latin predestiner, yang berarti meramal atau menebak. Predestinasi mengajarkan bahwa peristiwa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi telah ditentukan untuk terjadi oleh Allah. Dalam konteks teologi, aliran ini mengajarkan bahwa keselamatan atau penghukuman manusia mulai dari awal sampai akhir sudah ditentukan oleh Allah. Dengan gagasannya itu, penganut predestinasi menyatakan bahwa Allah memiliki kekuasaan absolut. Allah menentukan bahwa bukan bahwa di disposisi final manusia, tetapi juga seluruh peristiwa hidup manusia. Dan karena itulah predestinasi juga termasuk salah satu aliran determinisme. Selain itu juga istilah determinisme yang lain yaitu determinisme fisik, determinisme biologis, determinisme sosiologis, determinisme teologis, dan determinisme ketidaksadaran. Determinisme fisik, atau juga disebut determinisme naturalis, menurut Louis Leakey adalah determinisme hukum-hukum dari alam semesta sebagai sistem material. Hukum-hukum alam semesta pada dasarnya merupakan rangkaian dari hukum sebab dan akibat. Aliran ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini telah dideterminasikan secara kausal. Atau dengan kata lain, segala sesuatu yang ada di dunia ini harus mempunyai sebab. Jika tidak memiliki sebab, pasti tidak ada. Karena manusia hidup dalam alam semesta, maka manusia secara pasti tidak bisa menghindarkan dirinya dari hukum-hukum itu. Semua tindakan dan keputusan yang diambil oleh manusia merupakan bentuk determinisme faktor-faktor fisik yang bisa dikalkulir lebih dahulu. Dengan demikian, pada dasarnya manusia tidak memiliki kebebasan selama dia hidup dalam kosmos. Manusia di dalam kosmos adalah manusia yang hidupnya terikat pada determinisme lingkungan fisik. Dalam pandangan determinisme fisik, manusia dimengerti sebagai sebuah sistem material yang tidak memiliki kehendak bebas. Dengan demikian, determinisme fisik pada dasarnya merupakan bentuk aliran materialisme. Materialisme mereduksi pribadi manusia menjadi sistem material belaka. Aliran materialisme yang ekstrim disebut materialisme mekanistik. Aliran ini mengembangkan prinsip bahwa dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dideterminasikan oleh hukum-hukum yang pasti dan tak berubah. Selanjutnya ada determinisme biologis. Determinisme biologis berpretensi bahwa hidup manusia telah diprogram sebelumnya oleh faktor-faktor hereditas atau gen-gen. Gagasan pokok
Determinisme ini didasarkan pada pengalaman universal bahwa secara psikologis manusia tergantung secara mutlak pada keadaan biologis organismenya. Dengan kata lain, seluruh kegiatan psikis manusia itu secara mutlak ditentukan oleh keadaan aktual organismenya. Determinisme biologis dengan demikian memandang hidup manusia sebagai suatu sifat atau manifestasi organisme. Selanjutnya, organisme merupakan suatu sistem kompleks dan terorganisir yang mampu memperbanyak dirinya berdasar organisme terdahulu. Sifat dan perilaku manusia ditentukan oleh unsur DNA. Iya. Selanjutnya ada determinisme sosiologis, mengatakan bahwa manusia begitu ditentukan oleh faktor-faktor sosial. Manusia adalah hasil hubungan-hubungan sosial. Manusia tidak memiliki kebebasan karena tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya selalu ditentukan oleh lingkungan sosialnya. Dengan demikian, manusia selalu dilihat dalam kerangka jaringan struktur lingkungan sosialnya. Tindakan manusia bukanlah sesuatu yang spontan, melainkan sebagai hasil perhitungan dengan struktur sosialnya. Selanjutnya ada determinisme teologis. Determinisme teologis menyatakan bahwa hidup manusia telah ditentukan oleh Tuhan. Allah adalah kebaikan sempurna. Ia maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu dan menguasai segala sesuatu. Berdasarkan keyakinan, determinisme teologis menyusun dua tesis. Tesis pertama adalah bahwa Tuhan telah meramalkan semua yang akan dilakukan oleh manusia. Tesis kedua yang dijadikan dasar determinisme teologis adalah bahwa seandainya manusia bebas, maka ia tidak tergantung pada Tuhan. Selanjutnya ada determinisme ketidaksadaran. Determinisme ketidaksadaran berpendapat bahwa tindakan-tindakan manusia merupakan akibat dari kecenderungan-kecenderungan instingtif yang tidak disadari. Motif-motif yang sadar merupakan suatu penipuan. Motif-motif sadar itu sebenarnya hanyalah bentuk semu kebebasan manusia. Manusia dikuasai oleh struktur-struktur ketidaksadaran, tetapi manusia sendiri tidak menguasai struktur ini. Selanjutnya ada kebebasan. Kata kebebasan sering diartikan sebagai suatu keadaan tiadanya penghalang, paksaan, beban, atau kewajiban. Seorang manusia disebut bebas jika perbuatannya dipaksakan atau ditentukan dari luar. Manusia yang bebas adalah manusia yang memiliki cara sendiri atas semua perbuatan yang dilakukannya. Kebebasan adalah suatu kondisi tiadanya paksaan pada aktivitas manusia itu sendiri. Secara ringkas, Louis Leahy membedakan 3 macam bentuk kebebasan. Ada kebebasan fisik, kebebasan moral, dan kebebasan psikologis. Kebebasan fisik menurut Louis Leahy adalah ketiadaan paksaan fisik. Artinya adalah tidak adanya halangan atau rintangan-rintangan eksternal yang bersifat fisik atau material. Louis Leahy mendefinisikan kebebasan moral sebagai ketiadaan paksaan moral, hukum, atau kewajiban. Selanjutnya, kebebasan psikologis berarti ketiadaan paksaan secara psikologis. Dikatakan bebas secara psikologis jika ia mempunyai kemampuan untuk mengarahkan hidupnya. Selanjutnya ada kebebasan manusia. Kebebasan manusia mempunyai
Karakter relatif atau bersituasi. Kebebasan manusia adalah bercampur dengan ketidakbebasan. Maka manusia sebenarnya tidak pernah bebas secara penuh. Namun situasi dan kondisi manusia tidak itu pada dasarnya bukan hanya karena merupakan faktor yang membatasi dan menghalangi kebebasan manusia, tetapi juga dan serentak merupakan faktor yang memungkinkan kebebasan. Selanjutnya, menurut Holbach, bahwa kebebasan manusia adalah hayalan. Sebetulnya manusia tidaklah bebas, sama seperti semua yang ada di dunia ini. Manusia tidak luput dari determinisme yang sungguh-sungguh universal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zahra sudah mempresentasikan materinya. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya kan mungkin ada yang ditanyakan dari Kania, Sinsin, Ida, Windri, atau Rifki, silahkan. Dan di sini juga kita dibatasi ya, pertanyaannya cuma 2, jadi silahkan yang bagi yang mau. Kalau memang belum ada, mungkin saya izin bertanya juga. Boleh Zahra? Boleh, silahkan. Ya, kalau gitu pertanyaannya, jadi apa hubungannya kebebasan manusia dengan determinisme? Jadi apa sambungannya gitu? Bisa dimengerti Zahra? Bisa. Saya izin untuk mencari jawabannya dulu. Ya, silahkan. Ya mungkin bila ada yang mau bertanya lagi silahkan. Izin bertanya. Halo, boleh izin bertanya? Ya silahkan. Saya membaca sebuah artikel yang literatur tentang determinisme juga. Ada juga tentang fatalisme dan determinisme. Apa sih itu gitu ya? Fatalisme apa, determinisme apa? Takutnya saya salah paham tentang keduanya. Terima kasih. Perbedaannya aja. Fatalisme dan determinisme. Bisa diulangi itu fatalisme sama. Ya, apa perbedaan fatalisme dengan determinisme? Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Aizhar dulu. Silahkan Zahra. Tadi pertanyaannya apa hubungannya determinisme dengan kebebasan manusia, betul? Iya betul. Kalau menurut Zahra, sebetulnya determinisme dengan kebebasan manusia itu berlawanan. Karena determinisme kan aliran filsafat yang berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan untuk berbuat dan berkehendak. Sedangkan kebebasan manusia itu suatu keadaan, tiadanya penghalang atau paksaan, beban, atau kewajiban. Itu sih yang Zahra pahami. Baik, terima kasih Zahra. Sama-sama. Selanjutnya, Zahra mau
menjawab pertanyaan dari Kang Rifki. Pertanyaannya tadi perbedaan fatalisme dengan determinisme, betul tidak Kang? Ya betul Zahra. Kalau Ya betul Zahra. kalau determinisme itu pandangan Kalau determinisme itu pandangan yang menganggap semua peristiwa mempunyai penyebabnya. Sedangkan fatalisme pandangan yang menganggap apa yang akan terjadi maka terjadilah. Bisa dipahami nggak Kang? Mengerti secara teorinya gitu, saya mengerti banget. Ya maksud saya itu tadi itu maksud perbedaan itu contohnya tuh, Ya, contohnya kayak gimana coba? kalau determinisme, jadi segala sesuatu di alam semesta ini tidak terlepas dari tunduk. Kalau determinisme, jadi segala sesuatu di alam semesta ini tidak terlepas dari tunduk pada hukum sebab akibat. Nah, kalau yang fatalisme, jadi semua peristiwa baik yang di masa lampau, masa kini, dan masa depan itu sudah ditentukan oleh Allah atau kekuatan ilahi lainnya. Jadi bisa disebut takdir lah seperti itu ya, ya kan? Iya, Kang. Cukup Zahra, saya sudah sangat mengerti. Terima kasih. Sama-sama, Kang. Izin Kang untuk menutup presentasi Zahra. Gimana? Pesan? Nggak, izin ke Kang Anto. Terima kasih Zahra sudah menjawab pertanyaan dan mempresentasikan materinya yang sangat menarik. Izin ke Kang Anto untuk menutup presentasi ini. Terima kasih yang sudah mengikuti presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.